Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha Miku, Cemilan Saku Milenial. Miku merupakan salah satu produk UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan ringan yang didirikan pada bulan April tahun 2018 dengan tagline Cemilan Saku Milenial, yang artinya harga cemilan ini telah disesuaikan dengan saku anak milenial. Aspek yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah aspek hukum. Analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Usaha Miku ini belum berbadan hukum, akan tetapi untuk kedepannya akan diurus sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Selanjutnya, analisis kemampuan memenuhi perizinan dalam usaha. Bisnis perseorangan tidak terdapat peraturan perundang-undangannya, hanya memiliki perizinan untuk izin sewa tempat, kepemilik tanah, dan juga izin lokasi secara lisan. Dukungan masyarakat dan juga pemerintah setempat. Masyarakat setempat mengapresiasi kehadiran Miku dengan cara membeli dan juga membantu promosi produk Miku. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar. Miku ini telah melakukan penjualan secara offline dan juga online yang memudahkan para konsumen untuk menikmati cita rasa yang berbeda dari produk kami dengan level-level yang berbeda. Dan perkembangan pasar. Masyarakat Indonesia sangat mengikuti tren suatu produk di pasar saat ini, termasuk menyicipi makanan yang pedas. Hal tersebut menjadi salah satu peluang untuk usaha Miku ini. Selanjutnya, analisis pemasaran. Analisis pemasaran dilakukan dengan meninjau dari beberapa aspek, yaitu aspek geografi wilayah, kepadatan, demografi usia, jenis kelamin, pekerjaan, kelas sosial, dan juga tingkat peminatan. Dan selanjutnya yaitu analisis strategi pemasaran. Analisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh Miku yaitu menggunakan analisis 4P: price, product, promotion, dan juga voice. Aspek finansial. Dalam memulai usaha ini, saya menggunakan sumber pendanaan yang didapat dari modal sendiri, yaitu hasil dari penjualan jajanan pasar sebesar 35.000. Pada saat itu, uang tersebut saya gunakan untuk membeli bahan-bahan, dan saya produksi menggunakan alat seadanya. Kemudian setelah beberapa bulan usaha ini berjalan, keuntungan yang didapatkan saya gunakan untuk membeli peralatan yang lebih menunjang proses produksi. Adapun rincian dana pada bulan Agustus 2018 yaitu saya membeli peralatan sebesar Rp1.350.000, kemudian biaya bahan baku per bulannya sebesar Rp1.800.000 dan biaya operasional sebesar Rp400.000 dengan total Rp3.550.000. Lalu mengenai aspek teknik atau operasi, usaha Miku ini berada di Desa Sukamana, Kecamatan Sidang Kasih, Kabupaten Ciamis. Lalu mengenai luas produksinya, per hari itu mampu menghasilkan output 50 hingga 150 pieces setiap harinya. Mengenai layout pabrik, bisnis ini tidak memiliki pabrik dikarenakan masih memproduksi di rumah, dan kesiapan teknologinya menggunakan media promosi yang digunakan untuk memasarkan produk, yaitu memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan lainnya. Selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi. Usaha Miku ini beroperasi dari hari Senin hingga Sabtu dengan jam kerja yang fleksibel. Lalu kebutuhan kerjanya ada beberapa divisi. Yang pertama produksi, pemasaran, keuangan, dan juga tim kurir. Lalu mengenai analisis rencana struktur organisasi, terdiri dari pemilik, bagian produksi, pemasaran, dan bagian keuangan. Lalu ini merupakan struktur organisasi dari usaha Miku. Aspek ekonomi dan sosial. Dampak positif ekonomi. 1. Menambah pemasukan keluarga dan membantu perekonomian keluarga. 2. Memiliki kebanggaan sendiri jika usaha Miku ini yang dijalankan menjadi sukses lantaran bisa mengerjakan 2 pekerjaan, yaitu kuliah sambil kerja. Yang kedua, dampak positif sosial. 1. Diterima oleh masyarakat. 2. Apabila usaha Miku yang dijalankan bisa sukses, tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan. Hal ini bisa membuat lahan pekerjaan baru untuk teman-teman yang membutuhkan. Kedua, aspek andal. Yang pertama, analisis lingkungan operasional. 1. Lingkungan pesaing. Yang kedua, lingkungan pelanggan. Sasaran pelanggan Miku adalah mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, lingkungan pemasok. Pemasok yang
akan lebih berinovasi. Yang ketiga, persaingan sesama. Perusahaan dalam industri Miku menghadapi persaingan tersebut dengan memberikan berbagai inovasi baru. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.